kami sampai bersyukur kepada Allah yang telah memanggil kamu masuk kerajaan surga. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, rekan-rekan muda, anak sekalian, selamat pagi. Kita melihat ke dalam gereja yang menunjukkan ada beberapa tambahan-tambahan ornamen dan juga tambahan gambar yang kita lihat di sebelah kiri
kita kanan saya ada lukisan tentang Rahiman Ilahi, dan memang betul hari ini pasca yang kedua gereja merayakan komunikasi secara khusus yang kita sebut sebagai Minggu Rahiman Ilahi. Setelah gereja bersama-sama merayakan Sunat Agung dan merayakan novena 9 hari Rahiman Ilahi, gereja mendedikasikan ini pasca kedua sebagai Minggu Rahiman Ilahi. Dan karena apa kita menemukan potret dari Paus yang kita kasihi, yang telah menolong kita ke dalam Bapa di surga, Paus Fransiskus, dan secara khusus kita rayakan misa gereja ini sudah ada di saya PM beberapa hari yang lalu, tetapi secara gerejawi seluruh umat kita ini kita andaikan bahwa kita sebagai Indonesia kumpul untuk merayakan misa baginya. Maka dari itu kita persembahkan doa-doa kita pada keselamatan kami. Sambil kita bersyukur karena kita pernah memiliki seorang pemimpin gembala yang begitu mencintai umatnya lewat perjalanan hidup dan lewat doa-doa kita. Mari kita satukan doa kita melalui perayaan ini. Gereja misa juga kita persembahkan untuk rasa syukur atas terkabulnya doa-doa permohonan dari satu keluarga. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan misteri Yesus ini. Saya mengaku kepada Yang Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, kepada Allah menjadi, kepada memberikan doa kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga doa saya katakan. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Allah yang menghargai dalam perayaan Pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami selalu semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengadilan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami ingatkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan hitam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu jahat, dan mereka disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tetapi Tuhan menolak aku. Tuhan itu kekuatanmu dan rahmatmu. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara orang-orang yang menang berteman di kemah orang-orang benar. Tuhan Tuhan melakukan kesalahan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang menjadi Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita padanya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami bersertai kamu dari rahmat Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia mengasihi kita. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam kebetulan menantikan Yesus yang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh Tuhan Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang bicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki tiang dari emas. Di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian dua yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya dililitkan 3 pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya.
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus berfungsi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa-dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang kepada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari 12 murid yang juga disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungmu. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah,
dan supaya kalian percaya kamu pun membawa hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini atau tahun ini kita merayakan tahun jubilium 2005. Kalau kita ingat kembali beberapa tahun yang lalu juga ada tahun jubilium biasa. Berarti akhir kapan ya? Berapa euro? 2000. Ada yang disebut jubilium biasa, ada yang jubilium luar biasa. Jubilium luar biasa terjadi dibuka oleh Paus Fransiskus tahun 2015 dan 2016. Tapi jubilium biasa dan disebut jubilium agung itu terjadi tahun 2000. Ini Paskah yang kedua, tanggal 20 April tahun 2000. Paus dan sebentar juga Paus kedua memimpin misa kudus. Waktu itu ada seorang santa yang dikanonisasi menjadi orang kudus yang bernama Santa Faustina Kowalska. Dia seorang Polandia. Dalam homilinya, Paus kedua itu memimpin kanonisasi khusus Polandia Santa Faustina Kowalska dengan mengatakan adalah penting bahwa kita menerima pesan sabda Allah pada hari ini Paskah kedua ini, yang sejak saat ini seluruh dunia akan disebut sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Maka mulai saat itulah pada pesan kerahiman Ilahi memperingati satu peristiwa yang penting di Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Dan pada momen yang penting juga dalam masa Paskah, dalam Minggu Paskah yang kedua, kita memiliki pesan yang disampaikan dalam peristiwa Paskah itu sendiri, di belas kasih dan cinta Allah yang masih besar kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gereja secara khusus mengajak untuk merenungkan kerahiman dan belas kasih Allah yang tidak pernah habis ditimba oleh hidup kita. Apa yang membuat Allah begitu mencintai kita? Apa yang membuat Allah begitu mengasihi kita? Sampai seringkali kita berbuat dosa, kita bersalah, tapi Tuhan tetap menyelamatkan kita. Bahkan yang mengutus putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, untuk menderita dan wafat oleh sang untuk menebus kita. Bapak Ibu punya cermin? Punya tidak? Tadi ke gereja mandi pertanyaan pertama, mandi tidak? Puji Tuhan. Lalu sisihkan tidak? Puji Tuhan. Kalau saya 2 menit selesai, mandi juga cepat. Kalau ibu-ibu mungkin, ayo berangkat, belum. Ayo berangkat, belum. Ayo berangkat, belum. Ayo berangkat, belum. Kalau kita renungkan apa spesialnya kita? Apakah mungkin aset, gelis, ya? Apa spesialnya kita? Siapa kita di hadapan Allah? Kenapa Allah begitu mencintai kita? Mengapa Allah begitu sungguh-sungguh tidak mau meninggalkan kita? Sehingga dia menimbulkan sungguh-sungguh belas kasih bagi kita. Kita yang sering kali daripada kita yang seperti Thomas dalam bacaan dan lainnya. Saya tidak mau percaya Tuhan. Peristiwa dalam bacaan ini katakan dalam Yohanes
para murid katakan menguji dalam hidup, lalu mereka takut apa yang terjadi dengan guru mereka terjadi juga sama mereka. Maka mereka menguji. Di tengah mereka berjumpa sesuatu yang menunjukkan rasa kecewaan mereka, Yesus hadir di tengah mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka mengatakan, sungguh dia hadir. Mengungkapkan beberapa kali damai bagi. Yesus tidak mau para muridnya rasa kusut, khawatir, ketakutan, sunat damai bagi. Aku di sini damai bagi. Tetapi memang ada salah satu orang para murid besar dalam yang disebut dengan Thomas ini. Mau percaya? Saya tidak percaya sebelum saya menunjukkan dari tangan pada bekas lambung di tangan. Sebelum aku menunjukkan pada lambungnya itu dan mati mengambil darah dan air di sini. Aku tidak bisa. Ada kesempatan yang lain aku boleh bertemu. Ketika Yesus mengatakan, "Hai Thomas, taruhlah jarum di sini, ikat tangan, bukan tangan, dan lambang lambung, dan jangan tidak percaya melainkan percayalah." Tidak disebutkan dalam Injil Thomas jatuh untuk tidak. Tapi Thomas menjawab pada satu pernyataan, "Ya Tuhan dan Allah." Dia tidak lagi mengikuti Yesus sebagai guru, sahabat, tetapi Tuhan dan Allah. Satu pernyataan iman, Yesus yang baru adalah Tuhan yang dikasihinya, Allah yang mulia dan kekal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kali saya punya satu cerita satu kali dalam masa perang dunia kedua di satu kota di Jerman Tengah, Duisburg, adalah satu peristiwa yang cukup baik juga kita tahu. Satu kali ada tentara-tentara yang mengokupasi daerah pegunungan, lalu mereka harus menyerah, dan tentara-tentara itu mengatakan yang boleh tidak ditawan adalah perempuan dan anak-anak. Laki-laki dewasa mereka harus menyerah dan dikumpulkan di satu. Perempuan, ibu-ibu semuanya dan anak-anak boleh bebas, mereka boleh turun. Lalu ibu-ibu, saya harus meninggalkan suami saya. Pokoknya laki-laki semuanya harus bertahan sampai akhirnya nanti katakan para tentara itu memberi status tawanan, borgol dan sebagainya. Namanya itu ibu dan sukademu ya. Katakan boleh tidak kami nego bahwa suami kami tidak boleh, dan suami tidak boleh laki-laki dewasa. Lalu ibu masih boleh. Boleh tidak kira-kira kami membawa sesuatu yang berharga buat kami? Lalu tentara mengatakan, Bapak Ibu, ibu yang paling berharga dari apa? Sekarang emas, atau mungkin cincin, berlian. Para tentara itu mengatakan mungkin mereka akan membawa, ada yang membawa gentong, kompor, kemudian berada itu. Lalu diberi waktu. Oke, satu hari silakan mengumpulkan barang-barang yang berharga dan apa yang bisa kamu bawa dan bisa kamu gendong, itulah yang boleh kamu bawa yang berharga. Tidak boleh bawa rumah, tidak boleh ya, pokoknya apa saja yang bisa bawa. Lalu sore hari tentara siap dengan senjatanya. Perempuan-perempuan itu dari itu bersama anaknya di sampingnya, dipegang tangan, lalu betapa kagetnya rombongan kelompok ibu-ibu dari dulu mereka menggendong bapak-bapak. Ini based on true story ya.
Mereka menggendong bapak-bapak. Siapa yang kasih contoh? Bagus, mau foto? Ya, mereka menggendong bapak-bapak. Kendaraan yang habis kan? Mereka itu perjanjian. Kalau mereka boleh menggendong apa yang mereka anggap ada. Rupanya walaupun berantem, sehat, tapi mereka sungguh merasa suami mereka seorang sederhana. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan relasi yang sama juga, relasi yang bisa kita semakan antara kita dengan Allah. Relasi yang sama juga kita semakan antara kita dengan Tuhan Yesus yang hadir. Kita lihat dari lambungnya yang bertusuk mengalir yang disebut dengan darah dan air. Darah melambangkan kita Yesus yang mengorbankan hidupnya bagi kita dan keselamatan kita. Lalu daging tusukkanlah ke dalam lambungmu, tetapi jawaban manusia Tuhan dan Allah, jawaban iman yang tidak hanya sekedar jawaban iman, tapi jawaban untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Dan mengalirlah air lambang baptisan. Dari sana gereja mengalir tidak sekedar lambang baptisan, lambang belas kasih Allah terhadap manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, belas kasih lagi itu cuma-cuma, tanpa perhitungan. Bagaikan lambung yang bisa mengalirkan darah belas kasih tanpa batas. Belas kasih yang tak indah yang kita butuhkan. Dan belas kasih itu nyata dalam hidup Paulus ini. Yang dalam satu misi apostoliknya dia menulis setiap Paulus itu punya kalau musim Anda kita tahu apa pun tidak sedikit. Kalau Paulus ada tahu, belum tahu juga belum nikah ya. Tapi minimal sebelum kita mengakhiri pontifikatnya, dia memiliki moto dan pelayanannya. Israel akwe kejen. Dia yang berbelas kasih dan dia yang memilih Allah. Kalau saya sudah pernah memikirkan, satu kali ada seorang bertanya, Aceh perempuan, kenapa kamu memilih Paus? Saya tidak pernah memilih Paus, tapi cara cinta Tuhan nyata dalam hidup saya. Dia mengalami satu tahun lalu berusia 17 sudah mau mati, sampai akhirnya mengakhiri hidupnya di usia 88 dengan pelayanan begitu luar biasa bagi gereja. 12 kasih Allah yang sering tidak kita sadari, tetapi nyata dalam hidup kita masing-masing. Mari kita merenungkan itu dalam menunggu pasca yang kedua ini kerahiman kasih. Mari kita Bapak Yesus, kami bersyukur karena Yesus Kristus sang belas kasih sejati yang merelakan tubuh darahnya bagi kami. Di kayu salib dia wafat demi keselamatan kami. Semoga kami semakin meyakini akan belas kasih-Mu dan tidak mau jauh dari cinta-Mu yang abadi bagi kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari setelah sedangkan sabda Tuhan memberikan kami seperti ini dan yang akan cuma percaya. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan Yesus Kristus yang Bapa, dengan mulia Kudus dan Bapa, yang berkuasa dan konsisten, selama hidup, yang berkata dia.
Kristus Bapa dan bersama kami, damai sejahtera umatmu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Bagi para gembala beriman, semoga para gembala beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami perubahan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa mengaturkan kepada Pesuci Paulus Franciscus yang telah Kau panggil menghadapmu kepenuhan hidup dan sukacita, sebagaimana telah dijadikan bagi para pekerja dan pemburu anggur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat kita dan sesuatu tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai berikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkabulnya doa permohonan. Karena rahmat-Mu kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dan dengan terkabulnya doa permohonan ini, kami semakin berbelas kasih terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam senang setiap doa harapan dan keimanan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang kami telah menyatakan belas kasih. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoa saudara-saudara supaya keseimbangan dan kesembuhan dan segala bapa yang maha kuasa. Allah Bapa yang maha kudus bersama dengan persembahan roti dan budi kami serahkan itu kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar dan menyelamatkan memuji Kau setiap waktu Tuhan. Tetapi istimewa pada masa ini kami memuji Kau dengan lebih mulia. Sebab Kristus pasca kami sudah dikurbankan. Sebab Dia membuat sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam setiap kita pasca yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandang dan manusia yang berhinu dengan dalam hidupnya bernyanyi.
Engkau Tuhan sebab segala makhluk ciptaan menuju Engkau sebab dengan mengantar Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kepada Roh Kudus menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu dan mengurangi dirinya menyimpul umat manusia dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang perlu dipersembahkan kepada-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau benar meluruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra melanggang Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan istimewa ini. Sebab pada malam ini ada sejarah yang kami roh dan sambil mengucap syukur kepada-Mu yang mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu yang memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mengatakan misteri iman kita. Yang menyelamatkan kebaikan yang mengagumkan dan menaikkan ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali kami persembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pada persembahan gereja dan tindakan kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah kami agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, menjadikan satu tubuh dan roh dalam Kristus. Semoga kami sempurnakan olehnya menjadi persembahan bagi-Mu, agar kami pantas kembali kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama-sama Romania dan Allah, Santo Yosef lainnya, para suhu yang kudus dan para murid yang kaya, bersama semua kudus yang melalui doa-doa yang ada senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga Kau balik mendamaikan, menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Kau sedang membuka berita yang sedang bersiaran di bumi dalam iman dan cinta kasih, bersama kami tertundus, bersama semua suku dan semua animat, serta seluruh umat kesayangannya. Dengarkanlah dengan rela walau umat-Mu yang memperkenankan diri di sini. Bapa yang Maha Tinggi, persatukan bagi semua anaknya, di mana mereka dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua yang beriman pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Suci Paus Fransiskus, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan Engkau dalam kematian, dan menjadi satu dengan dia dalam kebangkitan, ketika dia akan membangkitkan orang mati dan membuka badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudah pula menerima dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini.
Kami berharap bisa dalam mereka nikmat kebenaran kemuliaan selamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes mata, air mata kami, sebab Dia memandang doa kami, sebagaimana Engkau ada. Kami akan serupa dengan Engkau sepanjang masa, dan menjadi Engkau tiada henti. Dengan pengajaran Yesus Tuhan kami, doa Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengajaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Supaya kami bisa dikuatkan oleh iman belas kasih, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil memberikan harapan yang membahagiakan dan dalam nama kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mau bersabda kepada palsu, damai digunakan bagimu, damai diberikan kepadamu. Jangan dikurangi dosa kami, tetapi pada iman di kamu, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kata Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersamamu sampai hari Kristus.
sakit. Ialah sandapan jiwa dan untuk melawan dosa. Maka berbahagia kita yang mendapat jamuan anak domba. Ini Yesus kita selalu menguatkan kita dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Saya sih kalau di ini sakit itu ya.
percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, bahagia dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa Dia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang dijanjikan. Sebab dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Membuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 setelah misa. Orang tua dan wali baptis wajib mengikuti rekoleksi sehari sebelumnya, bertempat di aula gereja pukul 17 atau 5 sore. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Tanggal 1 Mei, pembukaan bulan Maria pukul 18. Ada perarakan Bunda Maria. Dilexit Nos 24 Oktober 2024, ensiklik keempat dan terakhir Paus Fransiskus tentang cinta manusiawi dan ilahi Yesus Kristus. Dalam rangka merenungkan ajaran Paus Fransiskus tentang belas kasih dan hati kudus Yesus, Gereja Bunda Maria Garut akan melaksanakan misa novena kepada hati kudus Yesus. Waktu setiap Jumat dimulai dari 2 Mei 2025 sampai 27 Juli 2025, 9 kali hari Jumat. Misa diadakan pukul 18 dan diakhiri dengan novena hati kudus Yesus dan adorasi. Bertempat di Gereja Bunda Maria Garut. Misa pagi diadakan. Mari bergabung merenungkan dan menyadari kesannya cinta dan belas kasih Tuhan Yesus. Komunitas Lansia Waktu Undangan Paroki Bunda Maria Garut akan mengadakan talk show katekese tahun jubileum dengan tema Ziarah Kampus Suci Biar Apa bersama Romo Dr. Hamkasar pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 9.30 atau setelah misa bertempat di aula bawah. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman dan terima kasih. Terima kasih kepada segenap institusi asisten imam, rektor, masmur, sinar, dan bokul dari mana? Kelompok Kalimantan Ali. Terima kasih organis atau tertib dan umat yang merayakan Nabi Kalimantan ini. Setelah ini, lansia juga diundang ngopi-ngopi. Awas secara tinggi. Kalau kalian tanya-tanya, kita akan diskusi sedikit tentang persiapan dengan acara bersama. Maka penjelasan sedikit tentang tahun ini dan apa yang saya bisa lakukan bersama ini. Lansia diundang saat ini ke aula untuk bicara. Terima kasih pada seluruh umat yang hadir dan mau merayakan Ekaristi memberi waktu beribadah. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama dan bersama-mu. Semoga saudara-saudara sekalian dibimbing dan berkat Allah yang Maha Kuasa,
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, predikasi sudah selesai. Amin. Syukur kepada Allah. Haleluya.